Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Super Big Match English Premier League antara Manchester United versus Liverpool yang berakhir dengan hasil imbang 2-2. Dengan hasil akhir ini teman-teman, untuk sementara Arsenal masih berada di posisi puncak. Dan walaupun poin mereka sama dengan Liverpool yaitu 71 poin, tetapi Arsenal unggul dari segi selisih gol. Dan menurut saya teman-teman, 1 poin ini rasa seperti 3 poin bagi para pemain Manchester United. Karena secara permainan Manchester United bermain sangat amat jelek. Dan saya kaget bahwa para pemain Liverpool tidak bisa kill the game di babak pertama. Karena faktanya di babak pertama Liverpool menciptakan total 15 kali percobaan ke gawang Onana. Walaupun tidak semuanya on target. Tapi mereka hanya bisa mencetak 1 gol. Dan juga sebetulnya gak banyak saves dari Onana. Jadi memang tampak para pemain Liverpool tidak tenang untuk bisa mengkonversikan lebih dari selusin peluang di babak pertama. Dan tentunya hasil imbang ini rasa seperti kekalahan bagi para pemain Liverpool karena mereka mendominasi total jalannya pertandingan. Walaupun Manchester United bisa juga mencetak 2 gol, iya kan? Karena jika teman-teman melihat statistik dari pertandingan ini, maka Manchester United hanya menang dari jumlah kartu kuning, karena para pemain MU secara total mendapatkan 5 kartu kuning, dan juga menang dari jumlah free kick atau tendangan bebas karena pressing dari para pemain Liverpool itu luar biasa. Mereka menyulitkan para pemain MU untuk membangun serangan secara rapi, maka itu para pemain Liverpool juga banyak melakukan tactical foul atau smart foul. Dan juga MU unggul dari segi tendangan gawang. Tapi selain itu, Liverpool unggul segalanya. Tapi ya itulah hukum di sepak bola. Ketika Anda tidak bisa menyelesaikan begitu banyak peluang yang Anda ciptakan, kemungkinan besar tim lawan akan bisa berbalik dan mendapatkan momentum, dan itulah yang dilakukan oleh para pemain Manchester United. Dan satu hal yang positif dari permainan Manchester United adalah fighting spirit dari para pemain mereka. Karena walaupun Liverpool seperti yang tadi saya katakan mendominasi jalannya pertandingan, menciptakan banyak sekali peluang khususnya di babak pertama, tetapi para pemain Manchester United terus berjuang dan coba untuk comeback. Dan hampir saja mereka menang. Tapi karena ada blunder dari Erik ten Hag yang melakukan pergantian pemain secara cepat ya jelang pertandingan berakhir, dan juga tentunya ada kesalahan dari Wan-Bissaka yang melakukan pelanggaran di dalam kotak penalti, maka itu Liverpool bisa mendapatkan 1 poin. Saya ada membuat konten preview untuk pertandingan ini kan, dan memang prediksi saya adalah Liverpool kemungkinan akan bisa meraih kemenangan. Saya memberikan persentase 45% bagi MU dan 55% bagi Liverpool. Dan ketika saya nonton babak pertama, saya sendiri sudah yakin bahwa Liverpool akan bisa menang minimal dengan selisih 2 gol. Karena para pemain Liverpool menyerangnya itu dengan mengandalkan sebuah sistem. Jadi sistemnya itu apa? Sistemnya adalah untuk passing ke pemain yang sudah mencari ruang. Jadi mereka tidak akan selalu passing bola itu kepada rekan yang paling dekat, enggak. Jadi siapapun pemain Liverpool yang menguasai bola, mereka akan melihat dulu siapa rekannya yang berada dalam free position. Nah ini beda dengan para pemain MU. Para pemain MU itu coba untuk build up dengan memberikan umpan ke pemain paling dekat, coba untuk main kombinasi, tapi pemain yang paling dekat itu sebetulnya belum free. Maka itu para pemain Liverpool bisa lebih sering memenangi duel di lini tengah dan bisa lebih sering melakukan pressing dengan benar dengan merebut bola kemudian membangun transisi positif yang cepat. Dan seperti yang juga saya jelaskan di konten preview bahwa masalah utama Manchester United itu adalah berada di lini pertahanan. Maka itu para pemain Manchester United sulit sekali untuk mengantisipasi serangan dari para pemain Liverpool. Walaupun kalau menurut saya nih teman-teman, performa dari Willy Cambuala, kalau nggak salah itu namanya ya, karena ini kan pemain muda ya, yang jarang diberikan kesempatan bermain ya. Di starting lineup Manchester United, dia bermain sangat baik loh. Walaupun dia ada melakukan 2 kali kesalahan dan juga mendapatkan kartu kuning ya, karena challenge dia yang sangat keras. Tapi secara overall dia mainnya bagus banget. Nah artinya memang Manchester United ya punya pemain-pemain yang bagus sih, pemain-pemain muda yang bagus ya. Belum lagi kita tahu Kobbie Mainoo kan, dia bahkan mencetak gol di pertandingan ini. Jadi memang ya pemain-pemain muda MU ya jujur bagus-bagus ya. Cuman ya mereka juga memerlukan menit bermain, jam terbang, dan juga tentunya Erik ten Hag harus konsisten memberikan mereka menit bermain. Ya kalau nggak sebagai starter ya masuklah
sebagai pemain pengganti. Dan dari flow of the game, memang Liverpool mendominasi jalannya pertandingan dan sangat disayangkan Salah dan juga Nunes ini lagi off form karena mereka mendapatkan banyak sekali peluang tapi gak bisa mencetak gol. Nah ini yang saya bingung dari Salah nih, kan pernah juga saya jelaskan di salah satu konten dari Liverpool bahwa dia lagi miss peluang, banyak sekali peluang dia. Dan saya kira itu penalti jangan-jangan dia miss juga loh, karena ini kan bukan hari terbaik Salah ya, tapi bagus juga dia bisa mencetak gol. Tapi kan gol pertama ini dicetak oleh Diaz ya. Nah kita lihat ada kesalahan juga kan dari para pemain MU yang tidak melihat pergerakan dari Luis Diaz. Mereka terpaku dengan bola. Nah siapa tuh yang ngambil corner? Saya lupa, kalau nggak salah Robertson ya. Kemudian Nunes flick header dan di sana ada Luis Diaz yang free. Nah masa gak ada pemain MU yang mengawal sih? Ini sama seperti mirip ya. Mirip ya seperti golnya Palmer ya. Ketika MU lawan Chelsea kan gak ada yang mengawal Palmer tuh sehingga dia bisa mencetak the winning goal di extra time. Jadi memang masalah utama MU itu di pertahanan, bukan karena pemain inti mereka pada cedera, enggak, tapi memang koordinasinya gak rapi. Nah ini beda kan dengan Liverpool, sebetulnya koordinasi dari para pemain bertahan mereka bagus, belum lagi dari lini tengah. Jadi McAllister, Szoboszlai saja tuh di 15 menit awal mendapatkan 3 peluang loh, seharusnya dia sudah bisa hat-trick. Nah gimana caranya mau menang kalau finishingnya gak bagus kan? Klopp saja sampai kesal tuh di pinggir lapangan, apalagi ketika Salah dan mendapatkan peluang tuh dia shooting, tapi justru off target, padahal tuh sudah bagus banget umpannya ke dia. Nah di babak kedua ini yang saya melihat ada turning point, titik balik. Titik baliknya adalah ketika ya para pemain Liverpool tampak keasikan menyerang dan mungkin mereka juga mulai meremehkan Manchester United. Jadi memang mereka lebih berani memainkan bola di lini pertahanan mereka dan disitulah ada kesalahan dari Kwanza kan, yang coba untuk memberikan umpan kalau nggak salah ke Van Dijk, tapi di sana ternyata ada Bruno. Nah walaupun di Bruno mendapatkan passing yang keliru dari Kwanza, tapi gak gampang lo gol dari Bruno ini, luar biasa lo ini finishingnya lo. Gila lo. Dia bisa mencetak gol dari jarak yang begitu jauh, dia bisa melihat bahwa Kelleher ini sudah out of position, sudah keluar dari garis gawangnya. Dan dia bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Nah gol ini yang menjadi turning point. Jadi para pemain MU lebih yakin gitu. Wah mereka mendapatkan gol nih, 1 gol nih. Padahal sebelumnya mereka gak bisa menciptakan satu pun percobaan ke gawang dari Kelleher. Jadi memang zero shots dari para pemain Manchester United di babak pertama. Itu adalah shot pertama mereka, langsung mereka mencetak gol. Nah itulah yang membangkitkan semangat para pemain MU dan memang mereka mainnya lebih gila lagi. Nah para pemain Liverpool tiba-tiba panikan tuh. Cuma ya bagusnya kemudian Klopp melakukan serangkaian pergantian pemain kan. Pemain seperti Jones masuk, ya kan, Gomez masuk. Nah ini yang memberikan sedikit kestabilan. Tampak Endo tuh sudah kehabisan napas ya. Dan saya agak bingung dengan Rashford sih, dia kok terlalu individu ya, maunya bawa bola, terus mungkin mau dikantongin tuh bola tuh dibawa pulang. Aneh banget nih pemain. Beda dengan Bruno, Garnacho ya, Garnacho walaupun kadang-kadang egois, tapi di match semalam saya melihat bagus permainan dia. Dia mengancam terus kok pertahanan dari Liverpool. Nah kemudian ya kita tahulah ada gol yang spektakuler dari Mainu ya, ini memang pemain yang bagus kan, pernah saya jelaskan ya. Dan dia bahkan kalau nggak salah sudah dipanggil ya oleh Gareth Southgate ya, pelatih timnas Inggris. Nah ini gol yang cantik sih, dan saya pikir para pemain Liverpool juga agak menyangka Mainu akan melepaskan shooting. Nah 2-1 Manchester United, saya kira MU akan menambah gol lagi karena Liverpool kan keluar menyerang ya. Nah itulah momen bagi para pemain MU mainnya counter. Dan mereka akan bisa main counter itu dengan adanya Garnacho, kemudian Anthony yang masuk ya. Kalau nggak salah Rashford kan cedera kan, dan adanya Bruno. Nah tapi yang saya bingung kenapa di menit ke-80 si paling keras Erik ten Hag ini menarik keluar Garnacho. Karena sebetulnya dengan keunggulan 1 gol itu MU belum safe, belum tentu mendapatkan 3 poin. Kita tahu di 2 pertandingan sebelumnya lawan Brentford dan juga lawan Chelsea kan setelah MU unggul mereka justru kemasukan gol. Nah ini yang menurut saya ini saya gak ngerti nih ya, kenapa mungkin Erik ten Hag ingin mengamankan keunggulan, tapi kan ini MU kan bermain di kandang sendiri. Kenapa takut? Justru jika Garnacho tetap bermain, itu akan terus memberikan ancaman bagi pertahanan dari Liverpool. Ketika yang masuknya Amrabat lebih defensif dan Amrabat agak sulit mengikuti irama permainan, disitulah para pemain Liverpool lebih merajalela. Lebih banyak peluang yang bisa mereka ciptakan, walaupun waktunya tinggal beberapa menit lagi kan. Kalau nggak salah itu menit 80, Garnacho ditarik keluar, Amrabat masuk. Tapi lagi-lagi nih saya bingung dengan Wan-Bissaka, ini kan fullback ya. Nah mau yang namanya fullback, center back kayak, halfback kayak, seharusnya Wan-Bissaka ini paham ketika di dalam kotak penalti jangan sesekali melakukan sliding tackle. Aneh dia melakukan sliding tackle. Ya jelaslah itu pelanggaran, kalau nggak salah ke Robertson, saya lupa. Nah ini kan pelanggaran yang fatal gitu, dan Salah mendapatkan chance untuk menyamakan kedudukan.
Dan saya kira seperti yang tadi saya katakan, ya mungkin Salah akan miss because this was a bad day for Salah gitu. Tapi bagus juga dia bisa mengecoh Onana, dan Onana memang melakukan banyak saves juga di pertandingan ini. Kalau bukan karena dia, MU udah kalah. MU mungkin di babak pertama udah jebol 3 gol lah gitu. Jadi nggak buruk juga performa dari Onana, tapi ya defense dari MU kalau begini ya akan sulit lah bagi mereka untuk bisa meraih kemenangan. Tapi yang menarik, Jurgen Klopp mengatakan setelah pertandingan bahwa jika MU bermain seperti semalam, maka kemungkinan besar mereka akan kalah lawan Arsenal. Nanti kan MU akan lawan Arsenal, main di MU lagi. Dan memang sih saya sepakat juga dengan Jurgen Klopp, karena para pemain MU tuh nggak bermain secara kolektif, nggak ada tuh sistem di permainan MU. Apa sistemnya? Nggak ada, mainnya lebih individual. Nggak bisa MU mainnya seperti itu. Kemudian yang saya kaget, Mason Mount pun dimainin. Buat apa pemain ini dimainin? Memang dia mendapatkan kartu kuning, untung itu dia langgar si Gakpo. Kalau nggak, Gakpo bisa memulai sebuah serangan yang berbahaya. Jadi saya agak bingung juga dengan keputusan Ten Hag yang coba untuk bermain ekstra defensif ketika timnya lagi unggul dan menarik keluar pemain yang sebetulnya bisa membahayakan pertahanan dari Liverpool gitu. Nah, saya agak bingung juga dengan pelatih ini, nggak ngerti apa yang dia pikirkan. Bahkan setelah pertandingan dia mengatakan, ya MU kehilangan total 7 poin dalam 3 pertandingan terakhir. Jadi harusnya MU itu mendapatkan 9 poin, karena mereka memang secara fakta sudah unggul lebih dulu. Tapi jangan dilihat MU sudah unggul lebih dulu, kemudian kena comeback. Cara bermain MU seperti apa? Seperti tim amatiran. Cara bertahannya juga nggak kolektif, cara menyerangnya juga lebih individu. Mereka mendapatkan 2 gol karena memang ada aksi yang brilian dari pemain mereka. Kalau nggak, secara sistem nggak jalan sistem dari MU. Maka itu saya berkali-kali mengatakan Ten Hag ini belum punya filosofi permainan bagi Manchester United. Dia belum punya nih. Dia mungkin masih bingung apa yang perlu saya pakai sistemnya di MU. Itulah yang membuat MU tidak konsisten dan gagal meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhir. Sedangkan bagi Liverpool, cara bermainnya sudah benar, tapi jika tidak bisa melakukan finishing, segala sesuatunya akan terlihat cantik hanya di statistik, tapi di hasil akhir ini rasanya tentu seperti kekalahan bagi Liverpool, karena seharusnya mereka bisa menang dengan jumlah gol yang lebih banyak. Jadi teman-teman, kita tunggu saja pertandingan-pertandingan selanjutnya dari English Premier League, dan tentunya 3 tim ini ya, Arsenal, Liverpool, dan juga City, akan berjuang habis-habisan untuk bisa menjadi juara dari English Premier League musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.